Saudara-saudariku yang terkasih, renungan kita hari ini adalah hidup dipimpin oleh Roh. Jadi ada orang yang mengatakan, kalau kita mendapatkan Roh Kudus berarti kita bisa menggunakan Roh Kudus. Sebaliknya, bukan kita yang menggunakan Roh Kudus, tetapi Roh Kuduslah yang memakai kita. Nah, Pentakosta, Penta itu artinya 50 hari. Pentakosta itu 50 hari. Nah, 50 hari dihitung dari mana? Dari hari raya Paskah. Dari hari raya Paskah. Apakah Pentakosta itu hanya terjadi pada waktu zaman Yesus? Jawabannya tidak. Pentakosta memang istilah Yunani. Tetapi kalau kita merunut kepada Perjanjian Lama, kita ingat bahwa ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa, itu terjadi pada waktu hari Paskah. Ya. Setelah hari Paskah itu ada 50 hari. 50 hari itu berarti 7 dikali 7 ditambah 1. Matematika lulus gak ya ini? Nah, 7 kali 7 itu kan hari Sabat. 7 kali 7 itu ada hari Sabat besar. Ditambah 1. Itu adalah peristiwa agung, peristiwa besar dalam tradisi Yahudi. Nah, perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke Gunung Sinai sampai Musa mendapatkan hukum yang kita kenal dengan hukum apa? Hukum Taurat itu adalah 50 hari. Jadi peristiwa Pentakosta itu kalau kita mau tarik ke belakang dalam Perjanjian Lama, itu kita menekan, Exodus itu berarti, keluaran itu berarti pada waktu Paskah, dan 50 hari itu adalah pada waktu bangsa Israel mendapatkan kitab Taurat yang diterima oleh Musa. Pada waktu itulah disebut sebagai bangsa Israel baru. Dan pada waktu itulah agama Yahudi itu lahir. Jadi agama Yahudi lahir itu pada waktu menerima 10 perintah Allah. Nah, peristiwa yang sama itu juga terjadi setelah Yesus bangkit pada hari Paskah. Kemudian 50 hari setelah itu, bukan hukum Taurat yang diberikan, tetapi adalah Roh Kudus yang diberikan kepada para rasul dan para murid yang pada waktu itu hadir. Apakah dalam bentuk buku? Tidak, tetapi dalam bentuk roh. Kita masih ingat kata Nabi Yeremia 31 bahwa aku akan mengganti bukan dengan loh-loh batu, tetapi dari roh. Suatu perjanjian baru. Dulu lahirlah bangsa Yahudi, agama Yahudi, dan pada waktu Pentakosta lahirlah yang namanya itu gereja. Maka hari ini adalah hari ulang tahunnya gereja. Jadi itu kaitannya kalau kita mau mengkaitkan bahwa waktu yang demikian panjang 1500 tahun sebelumnya itu kok ya tahun-tahunnya pas dengan kondisi dan situasi yang ada. Karena apa? Itu memang sudah menjadi sebuah rencana dari Allah. Beberapa murid, ada 120 murid berkumpul bukan di bait Allah, Bapak Ibu sekalian. Berkumpulnya di sebuah rumah di Sinakel. Dan mereka berdoa bersama, memuji Tuhan, dan muncullah yang namanya tanda-tanda ajaib. Tanda-tanda ajaib itu tanda kedatangan Allah. Satu, apa tandanya Romo? Kalau ada bumi berguncang dan gentar. Nah, kalau di Padang itu bukan Roh Kudus yang datang, tetapi gempa bumi yang datang. Itu bukan tanda kehadiran Tuhan, tandanya kita harus lari. Nah, yang kedua adalah tanda bahwa ada muncul lidah-lidah api. Kita ingat lidah-lidah api itu muncul pada waktu kapan dalam Perjanjian Lama? Pada waktu Musa berdoa dan mendoakan 70 penatua. Pada waktu itu roh Musa hingga pada mereka dalam bentuk lidah-lidah api. Nah, itulah peristiwa Pentakosta
yang utama itu bukan soal bahwa sudah menerima Roh Kudus dan tidak, tetapi bagaimana mereka yang menerima Roh Kudus itu pikirannya diubah, hatinya diubah, tindakannya diubah dari orang yang biasanya di rumah takut, cemas, khawatir, kemudian berani tampil dan kemudian memberikan kesaksian. Bahkan kalau kita membaca kisah-kisah murid-muridnya Yesus itu tidak ada yang meninggal enak kecuali Santo Yohanes. Santo Yohanes itu saja sudah digoreng, tetapi nampaknya gorengannya tidak matang loh, dan kemudian dibuang ke Patmos dan meninggal pada usia tua. Tetapi sebagian besar murid Yesus itu yang lain itu dibunuh, dipenggal, disalib, dikuliti juga ada. Tapi mereka tetap setia mewartakan sabda Tuhan. Nah, ini peristiwanya. Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu sudah menerima Roh Kudus belum? Oh iya nih, bingung. Sudah. Nah, sekarang silahkan ngomong bahasa roh. Saya pernah ditanya, Romo sudah menerima Roh Kudus belum? Wah, sudah saya menerima Roh Kudus. Romo bisa bahasa roh enggak? Enggak, saya enggak bisa ya tidak bisa. Kenapa? Kalau setiap kali berdoa itu ada yang wes. Nah, kadang-kadang kita itu meributkan soal seperti ini. Menerima Roh Kudus apakah harus bisa berbahasa roh? Menerima Roh Kudus apakah jadi orang sakti yang bisa melihat, Bapak ini baru sakit jantung ya. Tuhan memberkati Bapak 3 hari lagi akan disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi kalau Bapak tidak bertobat hari ini, besok Tuhan akan menjemput Anda untuk hidup di dalam kerajaannya yang mulia dan abadi. Misalnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada menerima Roh Kudus, ada karunia khusus yang diberikan oleh Roh Kudus. Ya. Saya itu ikut karismatik sejak saya itu SMA. Jadi pada waktu SMA itu saya masih berpandangan pokoknya yang menerima Roh Kudus itu pasti orang yang bisa hidupnya jos, luar biasa, sakti gitu. Nah, saya ikut pencurahan roh. Pada waktu pencurahan roh itu teman saya yang kanan itu sudah tewas. Saya dicurahi roh sama 2 orang. Nah, nanti ditirukan ya sama kata itu, kemudian diberkati gini, tengok kanan, ambruk, tengok kiri, ambruk semua. Saya kok lama, yang lainnya sudah ganti, kok saya masih belum. Wah, ini jangan-jangan roh setannya terlalu banyak daripada Roh Kudusnya ya. Nah, saya pulang ke bawah, maksudnya dari altar itu saya kembali lagi ke kursi. Apakah saya menerima Roh Kudus enggak ya? Kok orangnya berusaha sekuat tenaga supaya saya menerima Roh Kudus? Nah, pada waktu saya duduk di kursi dan kemudian melihat ke altar, wah, itu bukan hanya saya merasakan orang yang mendoakan saya, tetapi pada waktu itu gambaran imannya itu adalah bahwa Tuhan Yesus datang menumpangi saya tangan. Dan pada waktu itu hatinya itu lain sama sekali, hatinya lain sekali. Jadi ada sesuatu yang bergula, ada sesuatu yang lega, ada sesuatu yang membuat haru, ada sesuatu yang membawa perubahan, pencerahan, dan pada waktu itu saya rasakan. Dan pada waktu itu juga membuat saya berani bersujud di hadapan Tuhan. Itulah titik awal kemudian saya itu menjadi seorang pastor. Dulunya tidak ingin jadi seorang pastor, tetapi pada waktu itulah ada perubahan yang pelan-pelan Tuhan memberikan karunia kepekaan rohani, dan dari situlah saya yakini Tuhan memberikan yang namanya karunia panggilan untuk menjadi seorang imam. Jadi ketika ditanya Romo bisa bahasa roh enggak? Enggak bisa. Teman-teman silahkan bahasa roh, saya pakai bahasa Indonesia saja. Nah, enggak apa-apa. Kita itu sudah menerima karunia Roh Kudus. Kapan? Ketika kita dibaptis. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Kapan pada waktu kita menerima Roh Kudus? Maksud hanya sekali. Ketika kita juga menerima sakramen Krisma. Pada waktu menerima sakramen Krisma, Roh Kudus kita dimohon oleh Bapak Uskup supaya Pak menguatkan kita, supaya kita itu jadi saksi
berani mewartakan seperti para murid. Di dalam perayaan Ekaristi, kapan kita itu memohon Roh Kudus? Pada waktu doa syukur agung. Ya Tuhan, berkatilah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kemudian ada doa lagi supaya gereja itu satu seperti Paus Fransiskus dan sebagainya. Jadi Roh Kudus itu sudah kita terima dan kita harus yakin. Roh Kuduslah yang membuat kita itu sebagai anak-anak Allah. Roh Kuduslah yang membuat kita itu berani berseru kepada Allah. Allah itu sebagai Bapa kita. Roh Kuduslah yang membuat kita itu mencintai Allah. Roh Kuduslah yang membuat kita itu berkobar-kobar mengalami pertobatan. Roh Kuduslah yang memulihkan karya-karya kita. Kita sadari itu semua adalah sebagai sebuah karya Roh. Ya. Maka yang penting bukan hanya kita itu mengejar karunia. Karunia itu kan namanya berkat. Tetapi kita itu hidup di dalam Roh. Atau dalam Galatia 5 itu katakan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena banyak orang Katolik itu menerima Roh Kudus ya, tetapi kebanyakan itu tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi kesambet Roh Kudus. Begitu Roh Kudusnya datang, jadi orang baik. Setelah itu Roh Kudusnya pergi melarikan diri, orangnya jadi kacau. Hidup dipimpin oleh Roh itu jauh lebih penting daripada kita mendapatkan karunia. Romo, apakah kita boleh meminta karunia Roh Kudus? Boleh. Karunia itu diberikan kepada kita ketika Tuhan meminta kita untuk mengerjakan sesuatu. Ada karunia berbahasa roh, ada karunia bernubuat, ada karunia kepemimpinan, ada karunia kenabian, karunia macam-macam. Ada orang yang karunia untuk menyembuhkan dan kekayaan rohani. Nah, karunia-karunia itu bukan milik kita yang membuat kita, wah ramonya sakti ya, umatnya sakti ya. Karena setiap kali mendoakan itu pasti jatuh, mendoakan pasti jatuh. Jadi pernah ngecek, kok setiap orang yang datang ke retret saya doakan kok selalu jatuh. Kemudian saya cek, ternyata apa? Mereka tidak tahan bau ketiak saya. Karena saya doakan gini, keringatnya bau tidak tahan. Nah, yang utama itu adalah hidup dipimpin oleh Roh. Hidup benar, hidup suci, itu yang utama. Nah, karunia-karunia itu boleh kita minta? Boleh. Bapak Ibu boleh mengambil bagian, dan saya sarankan juga kalau mau ambil bagian dalam komunitas karismatik Katolik, kita menyediakan diri untuk menerima berkat Tuhan dengan karunia-karunia itu. Jadi orang Katolik tidak boleh sentimen dengan teman-teman kita di karismatik. Mereka adalah menghidupi karunia Roh Kudus juga untuk kepentingan gereja. Kita ya mendapatkan karunia Roh Kudus dengan cara kita sendiri, tetapi yang paling penting sekali lagi saya garis bawahi, bukan pertama-tama karunia yang harus kita kejar, tetapi hiduplah di dalam Roh. Biarkan Roh Kuduslah yang memimpin kita. Maka ada lagu yang mengatakan seperti Allah Roh Kudus penuhi kami, ku rindu kau selalu dalam hidupku. Saya yang kedua, Allah Roh Kudus ubah hatiku, jadikanku penuhiku rindu hadiratmu. Nah, lagu-lagu seperti ini itu bisa kita nyanyikan ketika kita pada saat-saat Pentakosta itu, pagi hari, sore hari, sebagai lagu pujian kita sambil nyetel kecekik atau nyetel MP3 atau nyetel Spotify, kita mendengarkan sambil ikut puji-pujian. Nah, Bapak Ibu nanti bisa ikut merasakan bagaimana karunia Roh itu juga bekerja untuk kita. Hati kita diubah, pikiran kita diubah, perasaan kita diubah. Jadi kejarlah bukan karunia-Nya, tetapi hiduplah menurut Roh. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.